Halo rekan-rekan investor, Sobat Elkipamo Indonesia. Kita jumpa kembali di channel YouTube Elkipamo Indonesia. Teman-teman, kami terlebih dahulu mohon maaf ya, baru bisa buat konten lagi di channel ini karena kesibukan yang memang sangat banyak. Teman-teman, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, seperti janji kami, kita akan mulai masuk pembahasan kepada emiten perbankan ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan coba menganalisis secara komprehensif dan menyeluruh untuk analisa fundamental Bank BNI. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke pembahasan saham Bank BNI. Let's go! Oke teman-teman, kita langsung ya. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan masuk kepada pembahasan analisa fundamental lengkap ya, saham yang keempat. Emitennya kodenya BBNI. Nama perusahaannya adalah PT Bank Negara Indonesia ya, sektor keuangan, subsektor bank. Ini adalah video atau konten pertama dari 2 video yang kami rencanakan untuk selesai untuk khusus analisa Bank BNI ini ya teman-teman. Jadi harapan kami teman-teman bisa menontonnya sampai selesai supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran atau masukan yang komplit dari kami. Jadi setelah ini besok kita akan langsung publish part 2-nya ya, bagian keduanya. Oke teman-teman, seperti biasa jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, and share supaya Anda tidak ketinggalan informasi yang terbaru dan terbaik dari kami, dan juga supaya materi-materi ini bisa di-share sehingga bisa bermanfaat bagi banyak orang ya teman-teman. Demikian juga untuk memajukan channel ini tentunya teman-teman. Baik, mari kita mulai. Seperti biasa untuk menganalisa sebuah saham, kita mulai dari company profile dan bisnisnya. Jadi teman-teman, Bank Negara Indonesia ini atau singkatannya BNI ya, Persero Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dengan nama BNI. Produk dan layanan utamanya itu adalah meliputi kartu kredit, rekening tabungan, giro, dan deposito tetap, serta berbagai jenis pinjaman lainnya ya, seperti pinjaman perumahan dan pinjaman konsumen lainnya, termasuk juga menyalurkan dana juga ke proyek-proyek juga ya, di berbagai sektor, berbagai bidang ya. Kemudian selain perbankan konvensional, Bank Syariah juga menawarkan layanan perbankan syariah melalui anak perusahaannya PT BNI atau Bank BNI Syariah ya. Kemudian ada juga anak perusahaannya BNI Life Insurance yang menyediakan asuransi jiwa, BNI Multi Finance itu di bidang pembiayaan usaha, BNI Securities itu menyediakan layanan penjamin emisi dan perantara penjualan ya, termasuk broker saham juga, dan BNI Remittance Limited yang menawarkan layanan pengiriman uang ya, terutama ke luar negeri teman-teman. Kemudian seperti namanya BNI 46, memang perusahaan ini berdiri tanggal 5 Juli 1946, terdaftar di Bursa Efek Indonesia 28 Oktober 1996. Jumlah saham yang beredar sampai saat ini yaitu 18.462.169.893 lembar. Sektornya keuangan, subsektornya perbankan, yang punya ya pemegang sahamnya negara Republik Indonesia 60%, dan sisanya adalah masyarakat. Anak perusahaannya ada 5, tadi kami sudah sebutkan di depan ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ini adalah data-data sekilas ya, sekilas snapshotnya buat teman-teman supaya tahu seberapa besar Bank BNI ini ya teman-teman. Bank BNI ini ada 1 kantor pusat, 17 kantor wilayah, 201 kantor cabang, 5 entitas anak, tadi kami sudah sebutkan, 1110 kantor cabang pembantu, 602 kantor kas, 14 digital branch, 117 payment point, kemudian ada 18.659 ATM, 198 O-branch, 6 kantor cabang luar negeri, dan 1 representative officer luar negeri. Oke teman-teman, kemudian bagian atau sektor yang menjadi operasional utama dari BNI ini adalah korporasi komersial menengah, ini ya target marketnya. Kemudian sektor kecil, baru kemudian luar negeri ya. Nah khusus untuk segmen korporasi ini kami lihat bahwa yang disasar oleh BNI ini ya, termasuk luar negeri, ini melayani sektor berikut ini ya teman-teman. Sektor perindustrian, pertanian, jasa dunia usaha, listrik, gas dan air, pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, kemudian sektor konstruksi, baru kemudian perdagangan, restoran dan hotel, pertambangan, jasa pelayanan sosial, dan lain-lain ya. Masih ada beberapa yang lain. Kemudian teman-teman, Bank BNI ini selanjutnya disebut sebagai BNI atau bank ya.
Ini didirikan sebagai awalnya sebagai bank sentral sebetulnya dengan nama Bank Negara Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 1946 tanggal 5 Juli 1946. Kemudian seiring berjalannya waktu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 68, BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946 namanya, dan statusnya bukan bank sentral lagi. Sekarang bank sentral itu bank BI ya teman-teman. Nah, kemudian BNI ditetapkan statusnya menjadi bank umum milik negara. Selanjutnya teman-teman, BNI sejak itu berperan sebagai bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 17 1998 tentang Bank Negara Indonesia 1946. Jadi teman-teman, BNI 46 ini secara garis besar dari yang sudah kita baca tadi ini adalah partnernya pemerintah Indonesia untuk memperbaiki ekonomi rakyat. Kira-kira seperti itu. Oke teman-teman. Kemudian visi BNI ini adalah menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja. Misinya memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah dan selaku mitra pilihan utama. Kemudian meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor, menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi, meningkatkan kepedulian tanggung jawab kepada lingkungan dan komunitas, menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri. Oke ya teman-teman. Kemudian teman-teman, kita coba memperhatikan ya, ini sudah lebih dalam, kita coba perhatikan bagaimana sih posisi Bank BNI itu dibandingkan bank buku 4 yang lain yang listing di Bursa Efek ya. Kan ada julukan, kalau teman-teman mungkin familiar dengan istilah The Big Four ya. 4 bank teratas ya, papan atas yang memang selain asetnya juga terbesar, market cap-nya juga terbesar. Ya, yang pertama itu BRI ya, dari tahun 2015 sampai 2019. Kalau teman perhatikan ini gambar ini dalam hal posisi aset ya teman-teman, ini dalam satuan triliun. Itu kalau BRI dari 846 sampai menjadi 1343 dengan pertumbuhan 12,2% per tahun. Itu BRI. Kemudian nomor 2 disusul Bank BNI, itu dari 808 menjadi 1129 asetnya ya, pertumbuhannya 8,7%. Kemudian BCA itu pertumbuhannya dari 2015 sampai 2019 itu 582 sampai menjadi 885 triliun ya. Berarti 11% pertumbuhan asetnya. Nah, BNI teman-teman itu dari 2015 sampai 2019 BNI itu pertumbuhannya 13% asetnya, dari 479 sampai 780. Jadi CAGR industri perbankan ini dari 2015 sampai 2019 ini rata-rata yang baik ya 8%. Jadi BNI ini kalau kita lihat ini mampu melewati semua bank the big four ini. Coba Anda lihat ya, bahkan BRI pun dia masih di bawah dari pertumbuhan aset daripada BNI ini. Berarti artinya dari the big four BNI ini juara dalam pertumbuhan asetnya dalam kurun waktu 2015 sampai 2019. Oke teman-teman. Kemudian kita lanjutkan bagaimana posisi berdasarkan kredit. Nah, berdasarkan kredit dari 2015 sampai 2019 itu BRI itu mengalami pertumbuhan 11,4%, kemudian Mandiri 10,3%, kemudian BCA 10,1% dan BNI 14,1%. Nah, kita lihat lagi di sini bahwa pertumbuhan kreditnya BNI itu juga yang paling besar dari antara semuanya. Oke, teman-teman, sudah dua keunggulan ya. Mari kita lanjutkan. Kemudian dari segi pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK singkatannya, teman-teman. Nah, Bank BRI itu pertumbuhan DPK-nya 10,8%, kemudian Mandiri 7,4%, kemudian BCA itu 9,6%, kemudian BNI itu sendiri 12,9%. Jadi dari segi pertumbuhan dana pihak ketiga pun ini Bank BNI ini adalah yang terbesar di antara keempat bank buku 4 ini ya teman-teman. Oke, next teman-teman, kita coba lihat dari casa nominal ya. Casa nominal ini mana yang paling besar? Mari kita lihat dari 2015 sampai 2019. Casa nominal kalau BRI itu 10,7% ya pertumbuhannya. Kemudian Mandiri juga 7,6%, kemudian BCA itu 9,7%,
dan BNI juga terbesar, itu 15,1% ya pertumbuhannya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Teman-teman, setelah kami cek, itu 10 debitur terbesar untuk BNI, ini ternyata seperti ini datanya ya. Jadi industri bubur kertas atau pulp, kemudian kertas karton, multifinance, industri minyak mentah, nabati, ini adalah yang terbesar. Ini 12,1 triliun ya teman-teman. Kemudian sektor kedua itu kelapa sawit, tenaga listrik, industri akumulator, dan seterusnya ini teman-teman bisa baca. Kemudian sampai real estate, industri semen, kapur, gips, dan seterusnya ini 10,4 triliun. Nah ini teman-teman kita harus tahu karena nanti ujungnya kita harus perhatikan tentang masalah restrukturisasi ya teman-teman. Teman-teman semua kan pasti tahu ya bahwa di dalam pandemi COVID-19 ini memang rasanya memang hampir semua sektor ya mengalami dampak, termasuk juga perbankan ini akibat banyaknya atau besarnya restrukturisasi yang dialami ya teman-teman. Jadi supaya kita juga bisa melihat restrukturisasi kira-kira dari sektor mana saja, nanti kami akan kasih tahu ya. Kemudian sektor ketiga itu adalah ketenaga listrikan 10,1 triliun, industri semen, kapur, gips, barang-barang dari semen dan kapur kemudian ini sekitar 9,5 triliun, perdagangan dalam negeri 8,7 triliun, kemudian bangunan jalan tol 8,4 triliun, kemudian bangunan sipil, jasa telekomunikasi, dan seterusnya ya. Nah ini adalah konklusinya yang dibawa teman-teman. Total kredit segmen korporasi yaitu sekitar 284,4 triliun di tahun 2019 yang lalu. Ini teman-teman segmen korporasi ini mengalami peningkatan sebetulnya 9,8% ya, atau sebesar 25,7 triliun dibandingkan tahun sebelumnya 2018 itu hanya 262,7 triliun. Nah, berdasarkan jenis kredit yang diberikan pada tahun 2019 ini, mayoritas kan pinjaman kan korporasi disalurkan dalam bentuk kredit modal kerja atau KMK yang mencakup 54,9% dari total pinjaman korporasi atau sebesar 158,5 triliun. Kemudian sisanya 45,1% itu atau 129,9 triliun itu merupakan kredit investasi. Pertumbuhan kredit segmen korporasi disajikan pada tabel yang berikutnya ya, di laporan berikutnya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kreditnya kredit modal kerja 54,9%, kemudian kredit investasi itu adalah 45,1% ya teman-teman. Oke, teman-teman, ini adalah entitas anak dari BNI supaya teman-teman bisa lihat 5 ya. Nah, kenapa kami sajikan ini penting teman-teman? Karena semua anak-anak usaha dari BNI ini mengalami pertumbuhan yang cukup membanggakan ya, cukup memuaskan di tahun 2019 yang lalu. Nah, jadi pada tahun 2019 ini perusahaan anak BNI ini membukukan kinerja yang positif dengan total laba 967,57 miliar. Jadi tumbuh 49,4% ya teman-teman dibanding tahun 2018 yang hanya 647,45 miliar. Jadi kontribusi labanya ini buat BNI itu sekitar 5,46% dari total laba BNI ya, meningkat dari 3,79% pada tahun 2018. Artinya teman-teman, kalau teman-teman melihat perusahaan seperti ini ya, di mana anak-anak usahanya juga memang aktif sendiri-sendiri ya teman-teman secara mandiri, dia memiliki kontribusi yang semakin meningkat bagi pertumbuhan laba konsolidasi untuk BNI Holdingnya ya. Kemudian teman-teman coba kita perhatikan ya tabel kinerja masing-masing anak perusahaan ini. Kita lihat BNI Syariah, kalau Anda perhatikan ya teman-teman, dari 2015 sampai 2019 ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik ya. Tahun 2019 ini juga kemarin ini meningkat pesat dari 2018. Itu pertumbuhannya sekitar 45% ya. Kemudian BNI Life juga itu mengalami pertumbuhan yang luar biasa, itu 59,1%. Kemudian BNI Sekuritas juga mengalami pertumbuhan 30,7%. Kemudian BNI Multifinance juga ini mengalami pertumbuhan yang sangat paling pesat ya, paling pesat ini 65%. Kemudian BNI Remittance ini mengalami pertumbuhan 27%, lumayan lah. Nah, jadi pertumbuhan semuanya ini sekitar 49,4% ya, atau 967,57 miliar. Nah, ini
melihat prospeknya atau melihat kondisi kelima anak perusahaan yang sangat aktif ini, mudah-mudahan tahun 2020 ini kinerja keuangannya semakin meningkat ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dulu sesi pertama ya untuk Bank BNI ini. Jangan lupa kita akan langsung sambung dengan bagian kedua ya, yaitu mengenai masalah finansialnya, itu yang jauh lebih complicated teman-teman, tentang masalah valuasi, manajemen, dan beberapa hal lain yang penting yang perlu kita perhatikan. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video yang selanjutnya. Video kedua jangan lupa like and share dan subscribe ya. Sampai jumpa dan salam sukses untuk Anda sekalian.